Pangeran Gunarso berada beberapa langkah di depan saya sedang memegang tali yang sangat besar dan panjang. Nanti saya akan titip satu pertanyaan supaya tidak menjadi ganjalan pada para hamba Allah yang di depan kita ini. Beliau ini, Pangeran Gunarso ini, adalah yang diamanati atau diwasiati oleh almarhum Raja Pakubuwana yang terakhir untuk menyambung tali antara mutiara-mutiara dan intan-intan senusantara untuk mencoba bersama-sama mencari maknanya kembali yang sudah sangat dilupakan dan ditinggalkan karena bangsa Indonesia, jangankan raja-raja, dirinya sendiri saja diremehkan dan dilupakan. Nah, jadi saya ingin beliau nanti agak sedikit menjelaskan mengenai sedikit proses penyambungan tali itu. Nomor 2, di manakah letak Hamengkubuwono ke-10 dalam soal itu? Kita transparan saja. Oke, saya minta diingatkan oleh Iwan untuk beberapa poin. Saya ingin ngambil ilmunya ya, teman-teman sekalian. Saya pertama, karena selalu disebut menegakkan cinta menuju Indonesia mulia. Jadi pertama harus pakai ilmu Jawa Nyun Sewu Kanjeng. Jadi kalau dalam Jawa, kalau dalam kebudayaan batin Jawa itu ada 3 tingkat yang akan dicapai oleh setiap pengabdi kehidupan. Yang pertama adalah kasekten atau kesaktian. Di atas kasekten itu ada yang namanya kamukten. Itu kalau dalam bahasa Arab itu tingkat mutakin. Kalau kasekten itu ya kuat saja, dia kuat, hebat, jaya gitu ya. Tapi kalau di atasnya ada mutakin, dia tidak hanya kuat tapi dia bertakwa. Yang nomor 3 yang paling atas adalah kamulyan, yang di sini disebut menuju Indonesia mulia. Seluruh yang bisa dicapai oleh demokrasi itu hanya tingkat pertama, yaitu kasekten. Kesaktian itu bisa karena dia terpilih untuk menjadi penguasa, bisa karena dia kaya raya sehingga bisa beli mobil 8 dalam waktu 1 bulan, bisa karena dia menguasai akses bermacam-macam sehingga menjadi broker. Tapi itu semua hanya kekuatan, dan kekuatan itu untuk saya pribadi sangat tidak menarik karena sangat mudah untuk mendapatkan kesaktian. Bahkan ilmu kebal saya buang, karena kalau saya pakai ilmu kebal saya kehilangan sensitivitas. Saya tidak bisa merasakan sakit lagi, saya tidak bisa dijubit lagi, sehingga saya kehilangan interaksi yang paling gak enak rasanya. Anda kebal gak metu-metu lah. Ngapunten. Saya berada di antara orang-orang mulia dengan orang-orang hina. Jadi saya memakai bahasa jadi ilmu kebal, ilmu kaya, ilmu kemasyhuran, ilmu kekuasaan itu sangat dikejar-kejar orang, dan puncak demokrasi itu hanya di situ. Demokrasi yang tanpa ilmu adalah satu pandangan yang tidak mampu membedakan kerikil dengan mutiara atau intan. Maka nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai raja dan mengenai demokrasi atau sistem-sistem modern. Tapi itu nanti dulu. Kita ngomong dulu sedikit tentang di atas kesaktian ada kamukten, di atas kamukten ada kamulyan. Dan kenduri cinta tidak tanggung-tanggung. Jadi yang dia cari adalah kamulyan. Karena kalau orang mulia, dia lebih sakti dari sakti. Dia lebih mukti dari mukti. Karena orang yang sudah mulia itu tidak punya kepuasan untuk membuktikan kehebatannya, tidak ingin membuktikan bahwa dia sakti, karena dia sudah memenangkan kesaktian di dalam dirinya. Orang yang masih baru mencapai tingkat kesaktian, dia tidak tahan terhadap kesaktiannya, sehingga dia selalu ingin menunjukkan kesaktiannya. Orang yang tidak punya kepercayaan diri adalah orang yang mencari-cari jabatan karena dia tidak percaya sama dirinya, sehingga dia sangat membutuhkan alat bantu, apa itu jabatan presiden, jabatan anggota DPR dan sebagainya. Sehingga kita harus sayang sama mereka dan kita bantu mereka supaya lebih mandiri kapan-kapan. Ini soal ilmu, saya nggak ngomong negara. Saya ini ngomong soal ilmu manusia. Nah, orang yang kuat ini tidak ada hubungannya sama baik atau buruk.
Jadi orang yang kuat, yang sakti itu bisa sangat baik, bisa sangat buruk. Karena dia tidak ada ikatan untuk itu. Dia hanya tahunya dia ban kuning, ban coklat, ban hitam. Kan gitu. Tapi orang yang mampu menggunakan kesaktiannya untuk manfaat sosial yang luas, untuk pengertian kepada rakyat, dan dia teruji di situ dan dia tahan di situ, maka dia akan menjadi mukti. Kalau dalam Jawa begitu. Jadi mukti adalah ketika seseorang lulus menggunakan kekuatannya, kekayaannya, jabatannya, kemasyhurannya dan sebagainya untuk manfaat-manfaat yang lebih luas. Apa dia raja, apa dia presiden, terserah. Tapi kekuatannya itu, kesaktiannya itu digunakan untuk manfaat kerakyatan. Maka dia akan mendapat kamukten. Yang saya mungkin, pangeran. Kamukten itu juga bisa menjadi bahaya bagi diri seseorang karena ada bermacam-macam kesombongan yang muncul dalam diri manusia. Kalau orang lemah, begitu dia berlatih jadi kuat, dia diiringi oleh kesombongan. Jadi kesombongan itu milik orang kuat, satu. Kecuali yang bisa menghilangkan kesombongannya. Nomor dua, milik orang pintar. Begitu pintar kita sertaannya adalah sombong. Nomor tiga, orang kaya. Begitu kita kaya, kita juga bisa disertai sombong. Nomor empat, orang berkuasa juga bisa sombong. Dan yang paling tidak pernah disangka oleh umat manusia adalah bahwa orang alim itu justru potensi sombongnya sangat tinggi. Begitu dia sudah pakai serban, begitu dia sudah pakai sajadah, begitu dia sholatnya paling rajin, ya itu serban-serbanan ya. Yang biasa dibeber digawe nurani bojone ya. Ya ibu Tino serban ini apa-apain kok. Ibu kene ireng digosok watu. Oke, ya nanti kita selawatan bareng-bareng dengan Sulis, dengan teman-teman dari Kudus ya. Dari Semarang. Oke, supaya tidak terlalu berkepanjangan, saya ingin poin ini, setelah itu ada beberapa poin lagi. Jadi orang yang lulus menggunakan kekuatannya untuk manfaat sosial ya, khairun nasi anfa'uhum linnas kalau dalam Islam. Dia akan mendapatkan kamukten. Tapi kamukten itu juga bisa membuat kita sombong. Rasa mempahlawankan dirinya, rumongso bisa, rumongso ampuh, mengklaim apa yang sebenarnya bukan jasanya sebagai jasanya, dan kehilangan disiplin terhadap proporsi atau presisi makom. Maksudnya gini, kalau Anda orang NU, Anda orang Muhammadiyah, Anda orang Ahmadiyah, itu tapi kalau Anda sholat Jumat, itu kan Anda bukan orang NU. Betul enggak? Masuk Anda sholat terus masih NU? Enggak ada. Anda boleh komandan kodim, tapi ketika meniduri istri cek komandan kodim. Kau nak ceritain komandan kodim nurone bojone ku gak ono. Nah ini disiplin ini hilang di Indonesia. Apakah kualifikasi ini termasuk dimensi yang akan diawasi oleh Panwaslu atau alam? Tapi mungkin tidak ada di dalam undang-undang. Setiap calon kontestan pemilu selalu mengklaim hasil-hasil pembangunan tertentu sebagai hasil dari partainya. Kan begitu? Termasuk presiden. Loh, jadi waktu kamu sholat tadi kamu Muhammadiyah toh? Artinya kalau Anda itu dipilih melalui sistem partai, begitu Anda duduk di Senayan, Anda tidak orang partai lagi, Anda adalah wakil rakyat. Dan karena hal-hal seperti ini sudah dilanggar habis-habisan, maka yang ada sekarang bukan kedaulatan rakyat, tetapi kedaulatan partai atau parpol. Mudah-mudahan pada suatu hari Panwaslu paling tidak juga memiliki rubrikasi untuk kualifikasi yang seperti ini. Tidak hanya teknis hukum dari undang-undang pemilu saja. Dan saya kira puisi-puisi diisi itu akan bagus banget. Apik banget ya.
Tiga ngenyek enak itu.